puasa yang tidak dibolehkan dalam beberapa kondisi. Sehingga jikalau ada orang yang berpuasa dalam kondisi ini, maka puasanya itu dilarang, puasanya itu tidak sah, dan dia boleh jadi berdosa karena dia telah melanggar larangan dari Nabi SAW. Dan di antara puasa-puasa yang diharamkan, yang pertama dikatakan oleh beliau, yaitu saumu yaumil 'id fitran kana aw abaha, yaitu puasa pada hari raya, entah itu hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Jadi dua hari ini dilarang seseorang melakukan ibadah puasa. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Umar radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan, hadani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumihima, bahwasanya dua hari ini, yaitu dua hari raya, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berpuasa di dalamnya, yaitu yang pertama hari Idul Fitri, dan kedua hari raya Idul Adha, di mana manusia makan hewan kurban. Jadi ini yang pertama dilarang berpuasa di hari raya. Maka dikatakan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya para ulama telah sepakat haramnya puasa di dua hari raya ini, apapun puasanya. Jadi hukumnya itu nggak boleh secara mutlak, entah puasa sunnah ataupun puasa wajib atau puasa melunasi hutang puasa Ramadan, itu nggak boleh. Seperti dua, jikalau hari rayanya itu bertepatan dengan hari Senin atau hari rayanya bertepatan hari Kamis, maka hukumnya dua, dia tidak boleh berpuasa sunnah Senin atau Kamis, dikarenakan ini hari raya dan seorang muslim tidak boleh berpuasa pada hari raya. Ataupun ikhwah, dalam kondisi ada seorang perempuan, dia ingin melunasi hutang puasanya. Contohnya ketika Ramadan, dia tidak berpuasa selama 1 pekan. Kemudian ketika Ramadannya selesai dan masuk hari raya Idul Fitri, saking semangatnya dia ingin puasa, maka ketika hari raya dia melunasi puasa Ramadannya. Dan ini juga sama, hukumnya tidak dibolehkan. Jadi hukumnya mutlak, ketika hari raya tidak boleh puasa apapun, entah puasa sunnah ataupun puasa wajib. Ini tidak dibolehkan. Karena ini ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jika ada orang yang berpuasa pada hari raya, pertama, puasanya itu tidak sah. Yang kedua, dia telah melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Dikarenakan dia telah melanggar larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang pertama, puasa yang diharamkan, yaitu puasa ketika masuk dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan juga Idul Adha. Yang kedua, silakan dibaca. Poin yang kedua, yaitu hari-hari tasyrik selama 3 hari, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Karena Rasulullah SAW telah mengutus seorang penyeru yang menyampaikan pesan beliau di Mina dengan menyebutkan, la tasumu hadhil ayyam fa innaha ayyamu aklin wa syurbin
wa bi'alin. Janganlah kamu sekalian berpuasa pada hari-hari ini, karena hari-hari ini adalah hari-hari untuk makan dan minum serta untuk bersenggama. Dalam lafaz lain disebutkan wa dzikrillahi azza wa jalla, dan berzikir kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, hari yang diharapkan seseorang berpuasa itu adalah ayyamut tasyrik ats-tsalatsah, yaitu 3 hari tasyrik. Kira-kira ini berapa hari tasyrik itu? 11, kemudian 12, kemudian 13, ya. 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah, ya. Jadi 3 hari ini seorang muslim tidak dibolehkan dia berpuasa. Ini termasuk hari tasyrik. Sebagaimana ada suatu riwayat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengutus seseorang untuk berseru di Mina, la tasumu hadhil ayyam, janganlah kalian berpuasa di hari-hari ini. Ini maksudnya yaitu pada hari tasyrik, ya 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dan para ulama menjelaskan kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa pada hari tasyrik. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, fa innaha ayyamu aklin wa syurbin wa bi'alin, bahwasanya hari tasyrik itu adalah hari makan ataupun hari minum dan juga hari bersenggama. Dan dalam riwayat yang lainnya wa dzikrillah, hari untuk mengingat Allah. Ya, makanya ketika tasyrik itu kaum muslimin dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Dan ini namanya hari makan dan juga minum. Sehingga ketika datang hari tasyrik, seseorang tidak boleh melakukan ibadah puasa. Ini yang kedua, yaitu puasa yang diharamkan ketika memasuki hari tasyrik. Nah, yang ketiga, silakan dibaca. Poin yang ketiga, hari-hari pada saat haid dan nifas. Berdasarkan ijma' kesepakatan ulama mengenai rusaknya atau batalnya puasa seorang wanita yang haid dan nifas sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum, fadzalika min nuqsani diniha." Bukankah jika seorang wanita mengalami haid, dia tidak melaksanakan sholat dan tidak pula berpuasa, itu adalah bagian dari kekurangannya dalam agama. Nah, kemudian yang ketiga ini khusus wanita ya, dia nggak boleh puasa ketika datang hari-hari haid ataupun hari nifas. Ya, jadi kalau haid itu darah yang keluar secara berkala. Tapi kalau nifas, darah yang keluar ketika seseorang melahirkan, namanya itu adalah nifas. Dan ketika seorang perempuan mengalami haid ataupun nifas, hukumnya dia tidak boleh puasa. Dan jikalau dia berpuasa, maka puasanya tidak sah. Ini hukum bagi seorang wanita. Dan jikalau si wanita, contohnya dia telah berpuasa, ya contohnya dia jam 4 pagi sudah melakukan sahur, habis itu dia melakukan sholat subuh, dan qadarullah ketika jam 6 pagi kok datang haid, maka otomatis ibadah puasanya itu menjadi batal. Ya, ketika seorang wanita kedatangan haid, ataupun ketika seorang wanita dia sudah berpuasa dari terbitnya fajar atau subuh sampai dia menjelang maghrib. Contohnya maghribnya 5:30. Dan qadarullah sebelum masuk 5:30 atau 5:30 kurang 1 menit,
ya setengah 6 kurang 1 menit dan qadarullah kok keluar darah haid, maka puasanya kira-kira sah atau batal? Nah, maka puasanya itu adalah batal. Karena apa? Karena ketika keluar darah haid dia masih berpuasa dan belum sampai tenggelamnya matahari. Ini bagi seorang wanita. Tapi jika contohnya dia ketika haid, ya malamnya haid, qadarullah menjelang subuh atau menjelang fajar. Contohnya waktu subuh atau fajar itu jam 4 persis. Ya misalnya. Dan qadarullah ketika jam 4 kurang 5 menit dia suci. Ya dia suci. Kira-kira bagi wanita tetap tidak puasa atau dia puasa ikhwah? Puasa atau tidak puasa? Nah, jika dia puasa, kira-kira yang didahulukan sahur atau mandi junub dulu? Kira-kira didahulukan yang mana? Soalnya biasa begini kalau dia mandi niscaya nggak cukup untuk sahur. Tapi kalau sahur niscaya nggak cukup untuk mandi sampai terbitnya fajar. Kira-kira yang didahulukan itu mandi atau sahur terlebih dahulu? Mandi sahur. Jadi mandi sambil sahur gitu ya. Nah, nggak mungkin ya karena di tempat mandi masa sambil sahur. Jadi hukumnya jika ada seorang wanita dia haid pada waktu siangnya, haid pada waktu malamnya, dan qadarullah kok menjelang sahur dia suci. Contohnya sebelum fajar, mungkin 5 menit sebelum fajar dia suci. Maka dia dihadapkan dengan 2 perkara yang menjadi dia bimbang. Apakah sahur? Apakah mandi? Jika sahur niscaya nggak nututi mandi. Tapi kalau mandi niscaya sahurnya juga nggak nutut. Maka hukumnya yang paling utama itu adalah didahulukan yang sahur. Yang didahulukan sahur. Tapi jika didahulukan sahur dia belum mandi, ternyata kok sudah fajar, kira-kira puasanya sah atau tidak? Sah? Nah, hukum puasanya itu adalah sah. Ini sebagaimana pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Sehingga jika seorang wanita suci 5 menit sebelum terbitnya fajar, maka hukumnya dia boleh sahur terlebih dahulu. Kemudian ketika sudah fajar dia boleh mandi. Jadi sahur habis itu mandi. Walaupun dia masih junub, hukumnya puasanya insya Allah tetap sah. Apa landasannya Maka landasannya ada suatu riwayat dari Nabi SAW bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru fi Ramadan wa huwa junub. Ya, min ghairi hulmin fayatasil wa yasum. Sebagaimana riwayat dari Aisyah, hadis Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjumpai waktu fajar di bulan Ramadan dalam kondisi beliau dalam junub. Ya, kondisi junub. Beliau belum mandi tapi sudah kedahuluan waktu fajar. Dan junub beliau bukan karena mimpi basah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dan tetap berpuasa. Dan mandinya ini Nabi ketika sudah masuk fajar atau sebelum fajar? Nah, sudah masuk fajar.
Maka Syaikhul rahimahullah ketika beliau menafsiri hadis ini, beliau berpendapat hukumnya sah puasanya walaupun masih dalam kondisi junub. Itu sah. Ya, makanya jika seorang wanita dia sudah yakin dia suci dari haid dan dia belum sahur dan waktunya itu sudah mepet menjelang fajar, maka hukumnya dia boleh mendahulukan sahur dulu kemudian mandi junub. Ya, ini hukum yang berkaitan tentang masalah haid dan juga nifas. Sebagaimana ada suatu riwayat bahwasanya dikatakan, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsani diniha. Bahwasanya seorang wanita jikalau dia haid, dia tidak sholat dan tidak puasa, dan itu merupakan kekurangan agama seorang wanita. Sehingga ini hukumnya nggak boleh ketika haid dia puasa dan juga sholat. Tapi jika dia sudah suci, hukumnya berubah menjadi dibolehkan. Ya, dan hukumnya ketika sudah suci, maka ketika seorang wanita meninggalkan puasa Ramadan, dia harus nyaur, harus melunasi. Contohnya ketika dia Ramadan, dia haid selama 1 pekan, 7 hari. Maka ketika sudah suci, maka dia wajib untuk melunasi hutang puasa sebanyak 7 hari atau 1 pekan, hari di mana dia tidak berpuasa. Ini khusus ibadah puasa, harus diqadha. Tapi kalau ibadah sholat, kira-kira diqadha atau enggak? Nah, tapi ibadah sholat hukumnya tidak diqadha. Ya, jadi yang diqadha, yang dilunasi khusus ibadah puasa. Tapi kalau ibadah sholat hukumnya tidak mengqadhanya, walaupun dia tidak sholat selama 7 hari. Dan ketika suci dia tidak wajib untuk mengqadha sholatnya. Ya, ini yang berkaitan tentang masalah orang yang mengalami haid ataupun nifas dan khusus bagi wanita. Ya, nah, tapi kira-kira itu ada sebagian wanita dia itu eman. Jikalau Ramadan puasanya bolong-bolong, maka ada semacam inisiatif dari dia minum obat biar gak haid ketika dia itu berpuasa. Kira-kira hukumnya boleh gak minum obat biar gak haid ketika puasa Ramadan? Boleh gak kira-kira itu? Nah, maka dikatakan oleh para ulama, diantaranya Syaikhul rahimahullah, jika obatnya itu gak punya efek samping dan tidak membahayakan bagi seorang wanita, hukumnya itu boleh. Jikalau tidak ada efek samping. Tapi jikalau ada efek samping, walaupun efeknya nggak banyak, tapi bisa mungkin mempengaruhi kesehatan wanita, hukumnya itu tidak dibolehkan. Ya, cuma kalau bisa itu dia rela dengan takdirnya Allah. Jadi ketika Allah takdirkan seorang wanita haid, maka hukumnya dia tidak berpuasa. Nah, yang terakhir sedangkan dibaca yang keempat, puasa yang diharamkan. Poin yang keempat, puasa orang yang sakit yang dikhawatirkan dapat membahayakan jiwanya berdasarkan firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Nah, kemudian puasa yang diharamkan yaitu shaumul marid, puasanya orang yang sakit. Ya, puasanya orang yang sakit. Jadi ketika ada orang yang sakit, dia tak berpuasa, hukumnya itu dibolehkan, yaitu boleh.
Akan tetapi pertanyaannya, sakit yang bagaimana seseorang itu boleh tidak berpuasa? Apakah sakit seperti mungkin panu dia nggak berpuasa ataukah karena dia itu pilek nggak berpuasa, ataukah bagaimana sakit yang dibolehkan seorang muslim tidak puasa? Nah, jadi para ulama menjelaskan bahwa ada 3 macam jenis sakit. Ya, ada 3 macam jenis sakit. Sebagaimana pendapatnya Syekh Sulaim Al-Ruhaili hafizahullah. Beliau menjelaskan bahwasanya sakit itu ada kondisi, ada 3 kondisi. Yang pertama apabila sakitnya itu ringan dan tidak berpengaruh apa-apa jikalau dia berpuasa. Seperti apa Mungkin batuk, mungkin mau sakit flu, ataupun sakit ringan yang lainnya. Maka dalam kondisi ini dia wajib untuk berpuasa. Ya, ini kondisi yang pertama. Jika penyakitnya ringan dan tidak membahayakan jiwanya, maka hukumnya dia tetap wajib untuk berpuasa. Ini kondisi yang pertama. Dan kondisi yang kedua sakit jikalau dia berpuasa, dia akan makin parah dan sembuhnya juga makin lama. Seperti penyakit jikalau seorang puasa penyakitnya parah dan sembuhnya menjadi lama. Seperti apa mah yang akut ya. Kalau mah yang ringan itu insya Allah nggak membahayakan. Maka hukumnya dalam kondisi ini kira-kira dia berpuasa atau tidak Nah, hukumnya para ulama membolehkan untuk dia untuk tidak berpuasa. Itu boleh. Jika penyakitnya tambah parah karena puasa atau sembuhnya makin lama, maka hukumnya boleh gak puasa. Dan kondisi yang ketiga jika seseorang ketika punya penyakit, jika gak puasa pasti dia akan mendapatkan bahaya. Contohnya seperti akan mengantarkan kepada kematian. Contohnya sakit apa Kalau puasa niscaya dia akan meninggal. Saya dapat contohnya sakit apa? Sakit yang nggak boleh puasa, wajib makan. Apa ya? Harus minum obat. Sakit apa DBD ya? Itu parah ya? Cuma kalau sepentongan ada mertua saja penyakitnya parah pada rumah. Itu beliau punya penyakit stroke, tapi stroke-nya sudah parah. Tangannya nggak bisa gerak, kakinya nggak bisa bergerak, nggak bisa duduk, sampai makan harus disuapi dan itu nggak boleh makan nasi nggak boleh, bubur nggak boleh, dan makanan yang lainnya nggak boleh. Jadi setiap hari makannya itu hanya minum susu. Hanya minum susu saja. Dan dia wajib untuk minum obat setiap hari, rutin 3 kali sehari. Sehingga jika ketika dia berpuasa dan bisa membahayakan kesehatannya sampai mengantarkan kepada kematian, hukumnya dia tidak boleh berpuasa. Itu nggak boleh. Ya, hukumnya nggak boleh berpuasa. Ini penyakit yang sudah kronis, yang sudah parah, dan penyakitnya ini bisa mengantarkan kepada kematian. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185, ya. Wa man kana maridan, jikalau dia sakit, au ala safarin, ataupun dalam kondisi safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaknya
dia wajib mengganti puasanya di hari yang lainnya. Jadi wajib kalau sakitnya itu sudah sembuh, maka hukumnya wajib baginya untuk mengganti puasanya di hari yang lain. Contohnya na'udzubillah, jika ketika Ramadan ada orang kena sakit, mungkin sakit DBD dan nggak boleh puasa, dan masa pemulihannya atau ketika sakit selama 7 hari dia nggak boleh puasa. Dia punya utang 7 hari nggak puasa Ramadan. Dan ketika dia sudah sembuh, maka wajib baginya dia untuk melunasi hutangnya. Ini jikalau sakitnya itu ada kemungkinan sembuh, dia nyaur utang. Tapi kalau penyakitnya nggak ada kemungkinan sembuh, kira-kira kewajiban dia apa? Nah, membayar fidyah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankan ibadah puasa. Ya, maka para ulama memberikan dua sebab kenapa dia berpuasa. Yang pertama, sakit yang tidak ada kemungkinan sembuh. Yang kedua, orang yang terlalu sepuh. Maka dua orang ini dia boleh tidak berpuasa dan dia tidak wajib untuk mengqadha puasanya. Namun kewajiban dia adalah membayar fidyah. Orang yang sakit tapi kemungkinan kecil sembuh, sebenarnya sakit yang sembuhnya itu sangat kecil kemungkinannya. Sebenarnya yang tadi yang disebutkan, orang stroke tapi sudah parah, nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan buah-buahan, setiap hari makannya harus susu, minum susu. Kenapa Dikarenakan dulu pernah disuapin hanya bubur yang lembut. Kalau bahasa kita mungkin bukan bubur ayam, hanya bubur sum-sum yang sangat lembut. Tapi ketika disuapin qadarullah sampai batuk-batuk muntah. Jadi tidak mampu beliau itu makan bubur langsung dimuntahkan. Sehingga jika penyakitnya sudah parah dan tidak mungkin sembuh, tapi prosentasenya sangat kecil, ya maka hukumnya dia tidak puasa dan tidak wajib mengqadha. Tapi wajibnya itu adalah memberikan fidyah kepada fakir miskin. Apa itu makna fidyah di sini? Memberikan apa? Makan. Dan makan di sini berapa hari? Tergantung hari yang ditinggalkan. Jika nggak puasa selama 30 hari, dia wajib memberi makan orang miskin selama 30 hari. Dan makanan ini bentuknya beras atau makanan siap saji. Nah, hukumnya boleh dua-duanya. Beras boleh, dan yang paling utama itu siap saji. Ya, jadi makanannya kalau bisa siap saji yang bisa mencukupi selama 1 hari penuh. Ya, jadi kalau ingin memasakkan orang miskin, dimasakkan nasi plus sayurnya plus lauknya. Ini yang paling utama Ini jikalau penyakitnya kemungkinan kecil sembuh, alias mungkin nggak sembuh. Dan kedua itu adalah orang tua yang sepuh, ya, yang nggak mungkin puasa. Seperti orang tua yang usianya berapa tahun? Berapa nih yang mungkin dia nggak puasa? Mungkin sekitar 100 tahun Insya Allah itu nggak mungkin puasa. Tapi kalau usianya masih 70, kira-kira masih mungkin masih mungkin, ya masih mungkin. Makanya bapaknya, ya kalau sudah tua masih berpuasa, wajib puasa. Tapi jika orang sepuh mungkin usianya 90 ke atas dan nggak mungkin kuat puasa, maka hukumnya juga sama,
dia tidak wajib mengqadha, tapi wajibnya adalah membayar fidyah. Ya, ini dua kelompok yang wajib membayar fidyah. Tapi ini pernah terjadi dalam mungkin kehidupan Anda. Orang yang tidak bersegera melunasi hutang puasanya, dan qadarullah kok kebablasan meninggal Ya, ada yang seperti ini ya. Seperti orang mungkin dia nggak puasa Ramadan selama 7 hari, entah karena haid ataupun karena dia itu sakit. Dan ketika sembuh kok nggak lunasi langsung, ya selama 1 bulan nggak lunasi. Qadarullah bulan kedua dia meninggal. Maka hukumnya bagaimana orang yang masih punya utang puasa tapi kedahuluan meninggal? Kewajiban ahli waris apa ini Nah, dan kewajiban ahli waris itu adalah menggantikan puasanya Tapi ketika kita itu apa? Bayar fidyah, itu kurang tepat. Kalau fidyah itu hanya dibolehkan 2 kelompok yang tadi saya sebutkan. Tapi jika ada orang ketika dia nggak berpuasa karena suatu udzur dan kemudian sembuh kok nggak langsung melunasi puasanya dan dia meninggal, maka para ulama menjelaskan dia tidak wajib membayar fidyah, tapi kewajibannya adalah berpuasa. Siapa yang berpuasa? Yaitu ahli warisnya. Ini sebagaimana ada suatu riwayat dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyam, shama anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dunia dan dia masih punya utang puasa, maka walinya memuasakan untuk dirinya. Ya, walinya mempuasakan untuk dirinya. Ini yang kadang orang kurang pahami. Ya, jadi ketika ada orang punya utang puasa, dia sudah sehat, tapi nggak langsung dilunasi dan qadarullah dia meninggal, maka utang puasanya ditanggung oleh ahli warisnya. Ya, ditanggung oleh ahli warisnya. Ini riwayat yang pertama. Dan juga ada yang lainnya ya. Sebagaimana juga riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dikisahkan ada seseorang yang pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaihi saum syahrin." Bahwasanya ibuku telah meninggal dan beliau masih memiliki hutang puasa selama 1 bulan. Apakah aku harus membayar qadha puasanya atas nama dirinya? Maka Nabi mengatakan, "Na'am. Fadailullah ahaqqu an yuqda." Bahwasanya utang Allah lebih berhak untuk dilunasi. Ini maknanya. Jadi kalau ada orang meninggal, ya dia masih punya utang puasa dan sebelum meninggal dia kok sehat dan nggak langsung dibayarkan puasanya, maka hukumnya ahli warisnya wajib untuk memuasakan untuk sang mayit. Ini hukum yang berkaitan tentang masalah puasa. Kira-kira bisa dipahami ya, Bisa ya? Kalau bisa tak tanyain. Yang wajib berfidyah itu berapa golongan ikhwah? 2. Yang pertama, yang sakit tidak bisa sembuh. Yang pertama, yang sakit yang kemudian sembuh. Orang yang sakit dan kemungkinan nggak sembuh. Ya. Yang kedua, orang tua yang
usianya. Orang tua yang sudah tua renta dan tak mungkin puasa, ini berfidyah. Dan kapan ikhwah seseorang memuasakan siapa ya? Ya orang yang meninggal. Ketika orang meninggal masih punya utang puasa. Kapan ikhwah ini? Loh. Kapan? Ada dua kondisi. Nah, silakan disebutkan. Yang pertama tadi jika dia meninggal itu dalam kondisi sakit, maka ahli warisnya itu cukup membayar fidyah saja. Tapi jika seseorang yang memiliki utang puasa tapi pada saat dia meninggal dalam kondisi sehat, ahli warisnya wajib menggantinya dengan puasa. Masya Allah. Jadi ahli waris yang wajib menggantikan puasanya jikalau orang yang meninggal dia masih punya utang puasa, namun ketika masih sehat tidak dilunasi utangnya. Insya Allah bisa dipahami ya. Insya Allah. Sekian ikhwah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.